waktu pertemuan terakhir kemarin, pertemuan ketiga, mengenai cross section atau potakan melintang. Kita akan mempelajari bagian-bagian dari apa namanya suatu jalan, badan jalan dalam perspektif melintangnya ya. Silakan yang belum mendownload nanti untuk segera dikunjungi semasternya dan di download materinya. Begitu ya. Baik, saya mulai saja. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Potongan lintang atau cross section. Ini kalian semester ke-2 ya? Semester 2. Sudah dapat materi tentang lalu lintas sudah ya? Sudah saya kira. Nah, kita juga akan menyinggung ke sana juga materi sedikit tentang teknik lalu lintas. Ya. Oke, potongan lintang. Kalian mungkin ingat dengan gambar ini. Ya. Dengan bagian-bagian jalan ini. Jadi ini seolah-olah jalan itu kita iris. Ya, kita iris sebelah menyebelah dari kiri ke kanan, ya dari samping ke samping. Maka akan tampak seperti ini kira-kira tipikalnya. Ya. Tipikal badan jalannya akan seperti ini. Ya. Ini bagian tengah badan jalannya ya, kalau jalan aspal ini hitamnya ada aspalnya, ini center line-nya atau sumbu jalan, as jalan ya, yang biasanya garis tengah itu ya. Baik putus-putus maupun menerus ya, di sini as jalan atau center line atau sumbu jalan. Nah, kemudian ke kiri dan ke kanan itu sama, kira-kira sama ya. Ada badan jalan ya, ini katakanlah sini hanya satu lajur ya, dari center line ke kiri ya, ke kiri ini ya mungkin sekitar ke kiri ke tepi ini ya, ke tepi selokan mungkin hanya sekitar 4 sampai 5 meter ya. 4 sampai 5 meter satu lajur, berarti satu lajurnya 3 sampai 3,5. Ini badan jalannya A ya, jalur lalu lintasnya. Ini A, jalur lalu lintasnya, badan jalannya. Kemudian B ini adalah bahu, C selokan atau saluran tepi, selokan samping. Kemudian D adalah ada sebidang atau sejarak tanah gitu ya, dari selokan samping ke ke suatu sini biasanya sudah mulai ada tumbuhan ya, tanaman-tanaman gitu ya. Nanti ada ambang pengaman ya. Kemudian nah ini di luarnya nanti ada pagar, ada bangunan dan sebagainya ya. Nah, dari sini yang disebut dengan badan jalan adalah bagian perkerasan ini, A ini ya, bagian A ini yang hitam ini bagian perkerasan ditambah dengan bahu jalan B di kiri dan kanan. Ini disebut dengan badan jalan. Jadi badan jalan tidak hanya pada bagian aspalnya saja, tapi juga termasuk bahu jalan. Nah, Pak, gimana kalau tidak ada bahunya, misalnya langsung selokan, ya berarti kan ada bagian terutama di perkotaan ya, itu badan jalan langsung selokannya ditutup ya dengan kerb untuk trotoar. Nah, itu berarti badan jalannya masuk. Badan jalannya hanya di badan dan di perkerasannya saja. Ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan yang namanya istilah-istilah yaitu ruang manfaat jalan, rumaja. Ini bagian yang kotak di tengah ini, ya ruang manfaat jalan, yaitu badan jalan ditambah selokan dan sambang pengamanan, ke atas 5 meter, ke bawah ini 1,5 meter. Ini ruang manfaat jalan, ruang yang benar-benar dimanfaatkan untuk jalan. Sehingga kalau kalian itu misalnya yang paling jauh itu kalau lewat jalan tol ya, mungkin kalian kemarin ada yang mudik dan sebagainya lewat jalan tol, itu kalau ada jembatan penyeberangan ya, yang melintang di atas jalan tol, nah itu di situ di gelagarnya itu mesti ada tulisan berapa meter itu.
Nah, itu tidak boleh kurang dari 5 meter sebetulnya. Tapi biasanya kalau jalan tol itu nggak salah sekitar 4,2, 4,5 ya. Tapi sebetulnya yang namanya ruang manfaat jalan itu 5 meter dari as jalan. Ini harus bebas untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan lalu lintas kendaraan. Ya, misalnya ada truk-truk pengangkut truk-truk besar ya, peti kemas, nah segala macam. Itu harus beri ruang 5 meter. Ya. Sehingga objek-objek yang melintang di atas badan jalan, misalnya jembatan, misalnya talang air dan sebagainya, kabel itu harus minimal 5 meter dari as jalan. Kenapa dari as jalan? Kenapa dia dari pinggir? Karena kalau kalian lihat di sini, ini tipikal potongan bintang adalah miring di sini. Ada gradien tertentu di sini. Ya. Kemiringannya berapa kalau badan jalan? Yaitu 2%. Ya. Nah, ini adalah ruang manfaat jalan. Kemudian di luar ruang manfaat jalan adalah rumija, ruang milik jalan. Yaitu kalau dari sisi dari samping ya, ini adalah badan jalan, jarak antara badan jalan di ambang pengaman tadi dengan objek sampai ke pagar bangunan atau ke bangunan terpinggir. Ya, ini pagar-pagar bangunan. Ya. Nah, kemudian ruang pengawasan jalan, ruasja, ini adalah ini aja. Ya, bagian atau sejalur bidang tanah antara pagar pengaman dengan pagar bangunan dengan bangunannya itu sendiri. Ruasja. Ya. Nah, rumija ini fungsinya jika suatu saat nanti ada rehab jalan, ada pelebaran jalan, maka masih punya space untuk memperlebar jalan. Ya, itu simpelnya fungsinya seperti itu. Kalau ruas jama, pengawasan jalan kok hanya sebidang di kiri dan kanan saja, tidak menyeluruh sampai ke tengah, yaitu apabila misalnya, ini kaitan dengan jarak pandang biasanya, tidak boleh ada objek-objek yang menghalang di sini, karena itu misalnya di tikungan lah, ya di tikungan, itu harus ada menyediakan jarak pandang untuk pengemudi sehingga ruang ini harus bebas, tidak boleh ada objek-objek bangunan dan sebagainya. Ya. Nah, sehingga bangunan itu mulainya di luar ruas jalan supaya tidak mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Oke, ini saya kira sudah saya jelaskan ya. Cakupan-cakupannya rumaja, rumija, ruasja, atau ada yang dengan damaja, daerah manfaat jalan, damija, daerah milik jalan, dan dawasja, daerah pengawasan jalan. Sama itu. Ya, ada buku atau literatur yang menyebut ruang, tapi ada juga literatur yang menyebutnya sebagai daerah. Oke, jalur atau lajur lalu lintas, yaitu bagian badan jalan yang diperkeras ya, aspal. Itu apa? Itu pengertiannya bagaimana? Ya. Jalur atau bedanya jalur dan lajur ya. Jalur atau carriageway, bagian perkerasan jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Yang mana jalur ini biasanya terdiri dari beberapa lajur. Ya, bisa hanya satu lajur bisa, tapi untuk ruas jalan yang lebar, yang kelas atau yang statusnya jalan nasional atau provinsi, ya, atau fungsinya jalan arteri yang umumnya lebar, maka satu jalur itu bisa jadi terdiri dari 2 lajur atau 3 lajur. Ya, jalan-jalan antar kota, antar provinsi itu biasanya jalan nasional atau jalan provinsi, maka itu bisa lebih dari 1 lajur per jalur. Ya. Jadi jalur adalah bagian yang digunakan untuk berlalu lintas kendaraan. Yang mana mungkin terdiri dari 1 lajur atau lebih. Lajur itu sendiri apa? Yaitu bagian dari jalur lalu lintas yang lebarnya cukup dilalui 1 kendaraan roda 4 atau lebih dalam 1 arah. Jadi simpelnya untuk membayangkan yang namanya lajur itu adalah hanya cukup untuk 1 kendaraan roda 4 atau lebih. Ya, sehingga kalau jalan misalnya jalan itu tidak ada marka,
marka tengah atau marka tepinya itu berapa lajur. Nah, kamu perkirakan saja itu kira-kira untuk kendaraan bisa kendaraan roda 4 ya bisa berjajar berapa. Kalau hanya 2 berarti 2 lajur. Kalau hanya 1 tapi maksudnya 1 arah ya, itu berarti 1 lajur. Karena kalau jalan itu kan biasanya kalau jalannya sendiri biasanya 2 lajur, yaitu untuk lajur ke kanan dan lajur ke kiri ya untuk berlawanan. Ya, jarang ada jalan yang hanya 1 lajur, kecuali jalan-jalan yang memang jalan kecil ya di kampung ya. Untuk lewat aja gantian. Untuk lewat harus gantian. Ya, kalau perpawasan harus gantian. Itu hanya 1 lajur berarti karena nggak muat dua kendaraan berdampingan. Ya. Ada keterangan di sini jumlah lajur minimal untuk jalan 2 arah adalah 2 dan pada umumnya disebut sebagai jalan 2 lajur 2 arah. Bisa dibayangkan ya, jadi jalan itu pada umumnya 2 lajur karena untuk 2 arah. Ya. Kembali lagi ingat tadi, pengertian lajur adalah cukup atau muat untuk 1 kendaraan roda 4 atau lebih untuk 1 arah. Ya, sehingga kalau jalan itu digunakan 2 arah maka minimal 2 lajur, yaitu masing-masing arah itu 1 lajur. Jalur lalu lintas untuk 1 arah minimal terdiri dari 1 lajur lalu lintas. Ya, 1 jalur 1 lajur untuk masing-masing arah. Silakan bayangkan di jalan yang ada di sekitar rumah tinggal kalian sendiri. Ya, itu berapa lajur? Itu berapa jalur? Itu berapa lajur? Ya, pengertiannya ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini jangan sampai confuse pengertian jalur dan lajur. Ya, karena nanti di lalu lintas di geometri ini digunakan pengertian. Ya, di mata kuliah lalu lintas, di mata kuliah geometri digunakan pengertian perbedaan antara jalur dengan lajur. Jadi pahami ya. Nah, ini pengertian jalan itu kalau di lalu lintas kemarin ada pengertian jalan 1 arah dan jalan jalan perkotaan dan jalan luar kota. Urban road dan rural road. Ya, urban road dan rural road. Kalian sudah ambil sekarang ya? Sedang ambil ya mata lalu lintas ya? Nah, tentunya mungkin sudah mempelajari ini. Pengertian jalan perkotaan dan jalan luar kota, urban dan rural. Nah, notasinya atau kodifikasinya sebetulnya sama, prinsipnya sama. Cuman kalau jalan dalam kota lebih bervariasi karena mungkin di situ ada pengaturan one way. Saya kira istilah one way kalian familiar ya, apalagi musim mudik lebaran kayak gini ya. Ada rekayasa lalu lintas one way, nah itu maksudnya apa? Ya, jalan 1 arah. Ini umumnya di perkotaan. Ya. Jadi misalnya ini jalan 2 lajur 2 arah. Ya, 2 lajur 2 arah. Jalan itu digunakan untuk 2 arah. Ya. Kemudian masing-masing arah itu 1 lajur, maka ada 2 lajur. Maka di sini ada istilah 2 UD. UD adalah undivided. Ya, silakan dicatat kalau biar nggak bingung. Yang nggak ada di keterangan di slide. UD itu ada undivided atau tanpa median. Berarti jalan 2 lajur, 2 arah, tidak ada mediannya di tengah. Nanti kita lihat median itu apa. Jadi jalan-jalan itu tidak ada pembatas fisik di tengahnya. Ya, tidak ada pembatas fisik, tidak ada mediannya, tidak ada divider. Ya. 2 UD, jalan perkotaan. Nah, ini kalau kalian di Jogja banyak yang tipe-tipe seperti ini, ya. Banyak yang tipenya seperti ini. Di Jogja saya sebutkan misalnya yang dekat kampus itu jalan dekat kampus ya, Jalan Sarjito, Profesor Sarjito itu ya, sebelah selatan kampus kita ya, dari persimpangan Simpang Jetis sampai Simpang Mirota itu 22 UD lah. Ya, tidak ada dividernya di tengah, 2 arah dan 2 lajur.
ya. Kemudian jelas di depan kampus kita itu ya, Jalan Jacaranda itu juga dua UD, dua lajur, dua arah tanpa divider. Banyak kalau ini contohnya. Ya. Kemudian yang di bawahnya adalah jalan 4 lajur, dua arah. Ini ada dua, ya, jadi jalan digunakan untuk dua arah, ya ada dua lajur, dua jalur, kemudian masing-masing itu ada dua lajur, masing-masing arah itu ada dua lajur. Berarti total ada 4 lajur jalan itu untuk dua arah. Ya. Kodifikasinya adalah 4-2. Kalau dia tanpa median atau tidak terbagi, tidak ada pembagi tengahnya, maka 4-2 UD. 4-2 undivided. Kalau dia di tengahnya ada median, maka 4-2D. Ya, 4-2D. 4 lajur digunakan untuk dua arah, ada divided, dan divided, ya, dibagi. Ya, dibagi. Kalau UD undivided. Nah, silakan siapa yang bisa ngasih contoh jalan perkotaan 42 UD di Jogja. Di Jogja ya biar saya tahu siapa bisa ngasih contoh. Silakan. Jalan kota 42 UD. Untuk ada 4 lajur untuk dua arah. Bisa ngasih contoh? Di Jogja saja. Karena barangkali kalian sudah banyak yang sudah pernah ke Jogja, sudah nengok kampus atau nengok sekitar kampus. Atau yang orang Jogja bisa ngasih contoh? Ring road, Pak. Ring road. Saya tadi ngasih mintanya yang 42 UD ya. 42 UD. Ring road itu di tengahnya ada dividernya, ring road itu di tengahnya ada divider, ada median. Jadi tidak masuk kategori ini. Nah. Jadi yang saya minta yang 4 lajur digunakan untuk dua arah dan tanpa median, UD, 42 UD. Kalau ring road itu kalau misalnya itu masuk ya, dianggap jalan perkotaan itu masuk yang 42D. Ya. 42D. Oke, tadi ring road itu contoh yang 42D ya. Tadi 4 lajur, ring road itu bukan 4, itu 6. Ya, ada lajur tengah yang untuk kendaraan 4. Itu masuk yang ini nanti. Ring road yang masuk yang ini. Yang 62D. Ya. Ada jalur sepanjang untuk kendaraan roda 4, 2 lajur, 1 lajur untuk kendaraan sepeda motor masing-masing arah. Jadi ada 6 total. Dan ada dividernya, ada divider. Tengah ada mediannya, 62D. Oke, 42 UD dulu. Siapa bisa ngasih saya contoh? Banyak ini di Jogja. Ya. Jalan Kaliurang, Pak. Jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang, ya bisa. Jalan Kaliurang yang dalam ring road ya. Karena kalau yang luar ring road, apalagi sudah dekat Kaliurang sana itu enggak 4 lajur lagi. Yang dekat kampus ya. Ya, oke. Kemudian yang lain ya ada jalan Diponegoro, jalan Sudirman, ya banyaklah contoh. Nah, yang agak susah mungkin yang 42D. Bukan agak susah ya, sedikit contohnya. 42D, bisa kasih contoh. Ada 4 lajur digunakan untuk dua arah dan di tengahnya ada mediannya. Mana ini? Jalan Magelang yang setelah ring road, Pak. Kalau setelah ring road berarti kan luar kota, Mas, bukan jalan perkotaan lagi, Mas. Ini kan kita kan contohnya jalan perkotaan ini. Ya. Ya, itu jalan antar kota, benar 42D, tapi itu yang jalan luar kota, yang sebelah kanan itu nanti. Ya. Kalau yang Jalan Magelang yang bagian selatan, Pak, yang pinggir ke utara itu, Pak. Yang pingit ke utara. Ke utara itu kira-kira 4 lajur atau 6 lajur itu? Sepertinya 4, Pak. Ya, 4 tuh. Karena kalau kita patokannya berpatokan pada marka,
maka itu hanya 4 lajur. Tapi kalau patokannya pada tadi pengertian pengertian 1 lajur itu untuk satu ruang untuk satu kendaraan roda 4, maka itu bisa 6 lajur. Oke lah, tapi berdasarkan mereka memang itu hanya 4 lajur. Oke ya. Yang jelas nyata adalah di dekat kampus, di depan Rumah Sakit Panti Rapih itu ya, Jalan Cikditiro sampai Kota Baru, Redosono. Jelas kalau itu 4 lajur, 2 arah, ada dividernya di tengah. Bahkan yang jalur antara Gramedia sampai Kota Baru, Redosono itu medianya besar sekali. Ya, bisa untuk pepohonan itu ya. Nah, kemudian 6 lajur 2 arah. D, yang tadi saya contohkan ring road ya. Ring road. Jalan 1 arah, bisa 1, bisa 2, bisa 3, garis miring 1. Ini artinya 1 sampai 3 lajur untuk 1 arah. Contohnya mana? Jalan C Stasiun Tugu Selatan, Pak. Arah Ngabean, Pak. Ya, 1 arah. Dari Cisimanjuntak bisa Malioboro juga ya. Kemudian mana itu yang pokoknya yang diatur 1 arah lah. Pengaturan Malioboro sekitarnya saya sudah agak belum terlalu familiar, tapi sebelah timur sebelah baratnya ruas jalan Malioboro itu kan jalan Bayangkara, jalan apalagi yang timur itu jalan Sutomo Pak ya, itu kan juga dibikin 1 arah, nah itu masuk kategori 1 sampai 1 atau 2 atau 3 1. Nah, kalau jalan luar kota ya sama pengertiannya, hanya ini didefinisikan sebagai jalan luar kota. Nah, sekarang saya jelaskan dulu perbedaannya perkotaan dan luar kota itu apa. Ya. Karena mungkin batasnya gimana sih Pak? Batasannya itu disebut jalan kota, jalan perkotaan, jalan luar kota, sama-sama tadi disebutkan jalan Magelang. Jalan mungkin kalian yang di Jogja, maaf yang di luar Jogja mungkin belum mungkin susah membayangkannya, tapi tadi sudah tercetuskan dari teman kalian jalan Magelang yang luar kota, yang luar ring road dan dalam ring road tadi saya tolak untuk contoh yang luar ring road untuk jalan perkotaan. Kalau jalan perkotaan jalan Magelang yang di dalam ring road, oke lah itu jalan perkotaan. Sebenarnya ada perbedaan karakteristik yang sangat mencolok antara jalan luar kota dan perkotaan. Silakan dicatat itu nanti. Ya. Perbedaan karakternya apa? Yaitu jalan perkotaan itu biasanya umumnya itu ruas jalannya pendek-pendek. Ya. Paling hanya 1 kilo. Bahkan kurang dari 1 kilo ya. Itu sudah ketemu persimpangan lagi. Ketemu persimpangan lagi dan simpang itu diatur lampu merah. Diatur dengan lampu lalu lintas, traffic signal, ya. Jadi ruas jalannya pendek-pendek, baru jalan sebentar ketemu simpang, dan simpangnya biasanya diatur dengan lampu. Jalan lagi langsung ketemu simpang lagi, ya. Jalan lagi ketemu simpang lagi. Umum dan pada umumnya simpang itu diatur dengan lampu lalu lintas. Itu karakteristik pertama dari jalan perkotaan, yaitu ruas jalannya pendek-pendek, banyak persimpangan. Banyak persimpangan itu artinya apa? Artinya karakter yang kedua, banyak kendaraan dari samping, dari ganggang, dari jalan samping yang masuk ke jalan utama. Ya, itu karakter kedua. Ya. Oke, langsung aja kalau jalan luar kota tidak ada itu. Ya, atau minim. Ya. Kemudian karakter ketiga adalah hambatan sampingnya tinggi. Ya, jalan di perkotaan itu hambatan sampingnya tinggi. Hambatan samping itu apa maksudnya? Hambatan samping adalah banyak pejalan kaki, banyak penyeberang, banyak kendaraan parkir di pinggir jalan, ya. Kemudian apa lagi? Tadi banyak kendaraan keluar masuk dari gang, ya. Itu kategori hambatan samping, ya. Nah, itu tiga itu saja karakter jalan perkotaan, ya. Jadi hambatan sampingnya tinggi, ruas jalannya pendek, banyak kendaraan keluar masuk, sehingga apa? Masuk kategori yang keempat, karakter yang keempat, yaitu lalu lintasnya
lalu lintas yang lewat jalan perkotaan itu tidak bisa menggunakan kecepatan tinggi, atau kendaraan yang dilayani jalan perkotaan itu adalah kendaraan kecepatan rendah. Kalian naik motor, naik mobil nggak bisa jalan 60 km lah di dalam kota, nggak bisa. Karena makanya jalannya padat, ramai, banyak hambatan samping, banyak jalannya pendek-pendek tadi. Jadi lalu lintasnya kecepatan rendah. Itu jalan perkotaannya. Kalau jalan luar kota ya sebaliknya. Ya. Tadi jalan Magelang yang dalam ring road itu karakternya seperti tadi yang saya sebutkan. Jalan Magelang yang di dalam ring road itu karakternya seperti tadi ya. Banyak lampu lalu lintas, banyak hambatan samping, banyak penyeberang, banyak kendaraan yang U-turn ya. Balik itu juga hambatan tuh. Ya. Nah, kalau luar kota enggak. Ya, ruas jalannya panjang. Ya, walaupun mungkin ada 1-2 simpang, tapi simpang itu biasanya tidak akan diatur dengan lampu lalu lintas untuk jarak yang panjang. Ya, perhatikan aja jalan Magelang yang di luar ring road. Ya, lampu lintasnya di mana? Sekarang di Jombor itu yang ring road itu sudah dulu lampu lalu lintas, sekarang dibikin flyover. Langsung ke utara itu ketemunya lampu lintas di Simpang Denggung. Panjang kan itu ya, sekitar 4-5 kilo. Kemudian jalan lagi ketemu lampu lintas di Simpang Beran. Ya, mungkin sekitar 1 kilo 2 kilo. Simpang Beran ke Magelang ke arah luar itu ketemu lalu lintasnya sudah di sana di tempel sana, ada dekat perbatasan dengan Jawa Tengah. Ya. Jadi ruas jalannya panjang. Dan sekarang dibatasi dengan divider. Alian dengan divider itu ada pembatas median di tengah itu. Apa efeknya? Yaitu kendaraan yang menyeberang. Sekarang untuk U-turn penyeberang itu hanya disediakan di titik-titik tertentu. Ya, sehingga kendaraan di situ, mobil motor bisa memasuk kendaraan dengan kecepatan yang relatif tinggi. Yaitu karakter jalan luar kota. Melayani kendaraan atau melayani lalu lintas kecepatan tinggi. Beda dengan perkotaan tadi. Ya. Lampu lalu lintasnya sedikit jarang ditemui lampu lalu lintas. Ya. Hambatan sampingnya rendah karena relatif tidak banyak aktivitas di kiri kanan. Ya. Bahkan dilarang kamu parkir di Jalan Magelang di ring road keluar itu nggak boleh. Itu jalan nasional nggak boleh untuk parkir. Ya. Tanpa ada rambu dilarang parkir pun itu nggak boleh untuk parkir. Karena apa? Karena itu untuk lalu lintas kecepatan tinggi, jarak jauh. Ya. Nah, bedanya karakter jalan rural dan urban. Ya, oke, bisa dipahami ya. Nah, sehingga ya contohnya kita balik ke sini. Contohnya yang 22 UD arah undivided mana di Jogja yang jalan luar kota. Ya, tadi ada contoh di Jalan Kalurang, tapi Jalan Kalurang yang oke lah kita ambil batasnya perkotaan. Kalau Jogja itu ring road ya, maka Jalan Kalurang itu ring road bisa, Jalan Gedean bisa ya, Udi. Ya. Kemudian yang 4 lajur 2 arah 42D atau 42D yang luar kota ya, tadi misalnya Jalan Magelang itu 42D ya, Jalan Solo ya, Jalan Solo yang ke arah Solo, ke arah Klaten itu 42D dibagi sekarang sudah ada dividernya. Kalau yang tidak ada dividernya yang 42 UD mana kira-kira contohnya kalau di Jogja yang luar kota? Oh, Jalan Wates ya, Jalan Wates sudah ada dividernya belum ya, belum ada. Itu jam 42 UD. Jalan Wonosari ya, kalian yang rumahnya arah-arah ke timur Wonosari, Pacitan, Wonogiri sana, itu masuk kategori 42 UD. 6 lajur 2 arah terbagi 6 2D kalau luar kota. Ke Jogja kayaknya gimana ya kalau yang 6. Kalau dari fisiknya itu 6 2D bisa Jalan Magelang, Jalan Wates ya, karena lebar. Tapi kalau dari batasannya marka, karena marka jalan itu kan satu lajur itu kan
2,75 sampai 3,5 meter. Nah, jalan-jalan luar kota itu biasanya menggunakan yang maksimal 3,5 meter per lajurnya. Maka jalan Magelang, jalan Wates, jalan Wonosari itu satu lajurnya 3,5 meter. Ya, sehingga hanya masuk kategori 42D. Tapi kalau dari fisik itu 6 kendaraan, 6 mobil, Bajar 4 di jalan Magelang cukup itu. Ya. 3 mobil itu satu arah itu mungkin cukup. Ya. Tapi janganlah kita kategorikan 62D. 62D ya yang benar-benar lebar lah. Oh, mungkin ring road sendiri ya, 62D itu, ring roadnya sendiri, jalan luar kota. 62D. Karena kenapa ring road tidak masuk jalan perkotaan, Pak? Tadi dari ring road nggak masuk yang ke ini, yang kiri, yang jalan perkotaan tapi jalan luar kota. Tadi berdasarkan definisi tadi perbedaan karakter tadi ya. Ring road itu kan melayani kendaraan kecepatan tinggi. Kemudian traffic light-nya jaraknya jauh, ya. Nah, kemudian hambatan sampingnya juga minim sekali. Hambatan sampingnya dibatasi minimal sekali. Tidak ada kendaraan parkir di pinggir jalan, tidak ada kendaraan keluar masuk dari samping, kendaraan sedikit ya, ada tapi sedikit. Nah, itu sebenarnya ring road masuk jalan luar kota. 62D. Ya. Oke, saya lanjut. Oke, pengertian lebar lajur. Nah, ini tadi saya singgung. Ya. Lebar lajur itu menentukan lebar melintang jalan. Nah, lebar lajur itu menentukan lebar melintang jalan. Angkanya berapa sih lebar lajur itu berdasarkan aturannya? Angkanya adalah di angka satu lajur itu lebarnya 2,75 sampai 3,5 meter. Tergantung kelas jalan. Tergantung kelas ya, tergantung status jalan. Kalau jalan nasional, ya tadi saya sebutkan di jalan-jalan luar kota, itu lebar lajurnya, satu lajurnya 3,5 meter, karena itu menampung katakanlah untuk truk-truk besar ya. Nah, truk trailer, tronton, itu kan lebar. Nah, itu lebar lajurnya 3,5. Tapi untuk jalan lokal, ya jalan kabupaten misalnya, ya satu jalan kabupaten yang kendaraannya kecil yang ada di situ, maka satu lajurnya mungkin hanya 2,75. Sehingga kalian bisa menemukan jalan-jalan yang lebarnya hanya 5 meter, lebih sedikit 5,5 meter, 5 meter lah. Satu lajurnya hanya 2,5 meter, ini benar-benar jalan-jalan yang kecil ya, yang di kampung-kampung gitu kan ya. Memungkinkan gitu. Ya. Nah, lajur itu sendiri ya tadi didefinisikan sebagai satu lintasan kendaraan roda 4 atau lebih. Ya. Tapi bukan berarti satu lintasan persis fix satu lintasan, tapi dikasih ruang kan ya, kiri kanannya untuk manuver kan. Ya. Lintasan kendaraan yang satu tidak mungkin akan diikuti oleh lintasan kendaraan lain dengan tepat, sehingga lintasannya harus diberi ruang untuk manuver kan. Termasuk lebar kendaraan maksimum di sini. Menyangkut keamanan dan kenyamanan ruang geraknya antar kendaraan. Antar kendaraan kan harus diberi space. Ya, kendaraan yang bersisian dari arah berlawanan kalau ketemu ya itu kan harus ada space, tidak bisa mepet kan, nah harus ada ruang untuk safety dan kenyamanan. Lintasan kendaraan tidak mungkin dibuat tetap saja sumbu lajur kendala lintas karena kendaraan itu bergerak ya, bergerak itu bisa jadi karena mungkin ada sedikit zigzag karena pengaruh gaya sentrifugal ya, gerak ke samping ya, atau mungkin pengaruh ketidakrataan dan sebagainya ya, sehingga harus ada ruang samping ya. Pengertian lajur, jadi lebar lajur itu adalah antara 2,75 sampai 3,5 tergantung dari fungsi atau status jalan ya. Makin tinggi status jalan, makin tinggi fungsi jalan, kalau jalan nasional, jalan arteri, maka lebar lajurnya bisa 3,5 dan biasanya sampai 3,5, sehingga satu ruas jalan kalau itu hanya 2 lajur 2 arah, maka lebar jalannya minimal 7 meter. Kalau di Jawa mungkin ya hampir tidak ada jalan nasional antar provinsi yang 7 meteran. Sekarang sudah minimal 4 lajur 2 arah. Tapi kalau di Sumatera sana masih banyak itu jalan-jalan provinsi, jalan-jalan nasional antar provinsi yang sempit hanya 7 meteran.
hanya cukup untuk kendaraan berpapasan. Ya. Oke, sekarang kita lihat ke tadi ke apa namanya badan jalannya ya, ada jalur. Nah sekarang ke bahu. Ya. Bagian potongan melintang atau profil melintangnya adalah bahu jalan. Apa pengertiannya? Ada beberapa di sini. Kita lihat ruangan untuk tempat berhenti sementara kendaraan yang mogok atau sekedar berhenti karena pengemudi ingin berorientasi mengenai jurusan yang akan ditempuh atau untuk beristirahat. Jadi ingat fungsi bahu jalan adalah untuk berhenti sementara, bukan untuk parkir. Ya. Berhentinya sementara, bukan untuk parkir. Kemudian atau di sini disebutkan pengemudi yang ingin berorientasi, ya pengemudi yang mungkin mencari arah ya, mau menuju kemana dia bingung harus mencari di peta, kalau sekarang Google Map gitu ya, atau tanya ke penduduk setempat mau kemana, arahnya ambil yang mana. Nah, dia bisa minggir di bawah jalan, berhenti sebentar untuk menentukan mau kemana arahnya, mau belok kiri, lurus, belok kanan, dan sebagainya. Itu bukan untuk parkir, atau untuk menghindari di pada saat darurat, sehingga mencegah terjadi kecelakaan. Kalau ban bocor, mobilnya banyak bocor, mogok, mesinnya bermasalah, maka fungsi bahu jalan adalah untuk berhenti, untuk kendaraan yang mengalami kondisi darurat. Ya, dua fungsi ini ya, dua definisi ini itu menunjukkan bahwa bahu itu memang bukan untuk parkir. Jadi kalau mungkin sekarang lagi musim mudik ya, harus balik, itu banyak terutama di jalan tol ya, sangat dilarang kendaraan berhenti di jalur atau di bahu jalan tol. Ya, tidak boleh berhenti, tidak boleh parkir di situ. Boleh berhenti kalau memang mobilnya bermasalah. Ya, mogok, kepanasan mesinnya atau bocor dan sebagainya. Silakan, tuh memang fungsi bahu jalan adalah untuk kendaraan kondisi darurat, bukan untuk melintas. Banyak terjadi kecelakaan di jalan tol karena ada pengendara yang nyerobot melintas di bahu jalan, sementara di depannya ada kendaraan yang mogok, yang berhenti, tabrak langsung. Sering kejadian seperti itu. Ya. Jadi fungsi bawah adalah untuk kondisi darurat. Darurat termasuk kalau misalnya ada petugas, ya, petugas jalan tol, mobil derek yang mau menuju ke titik terjadinya kecelakaan misalnya, sementara jalan tolnya macet, maka dia bisa menggunakan bahu jalan ini untuk menuju ke titik kemacetan. Memberikan kelegaan pada pengemudi, dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas jalan yang bersangkutan. Ruang bebas, ya ruang bebas. Sebentar, nggak perlu diangkat. Ya, memberikan ruang bebas. Kamu kalau naik motor, naik mobil, ya, kamu naik motor, naik mobil, maka akan lebih nyaman kalau di pinggirnya itu diberi ruang bebas. Ya, di pinggirnya diberi ruang bebas. Tidak mepet, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Dari sisi konstruksi, maka bahu jalan itu memberi dukungan struktur dari samping. Ya. Memberi dukungan secara struktural dari arah samping. Kemudian sebagai lantai kerja ya, atau ruangan pembantu jika ada pekerjaan pemeliharaan jalan untuk menempatkan alat, konstruksi, menempatkan ya macam-macam lah, ya material, ya alat beratnya itu di bahu jalan, tidak dipadatkan atau di bahu jalan. Sebagai lantai kerja bisa, ya. Untuk lalu lintas kendaraan, patroli darurat dan sebagainya, ambulan ya. Sudah dijelaskan. Itu fungsi bahu. Lebarnya tergantung dari kelas, fungsi, dan status jalan. Yang menentukan tadi ya, fungsi jalan arteri, kolektor, atau jalan lokal itu berbeda-beda ya.
volume lalu lintas, ya, makin padat kendaraan, maka bahunya makin lebar. Ya, kemudian kegiatan atau hambatan samping, karakter hambatan samping. Ya. Kemudian ada atau tidaknya trotoar dan biaya. Nah, lebarnya bervariasi antara setengah meter sampai 2,5. Setengah sampai 2,5 meter, tergantung tadi. Tergantung macam-macam ini. Volume lalu lintasnya, fungsi jalan, status jalan. Ya. Makin lebar jalan, maka bahunya makin lebar juga. Ya. Oke. Kemiringannya bagi berapa? Kemiringan bahu. Jadi bahu selain badan jalan, bahu juga harus miring. Karena untuk mengalirkan air. Ya. Mengalirkan air. Dan sampai air itu pertama menggenang di badan jalan, maka dari badan jalan harus dibuangnya ke bahu. Di bahu pun nggak boleh menggenang, karena kalau bahunya menggenang akan merusak konstruksi jalan juga. Ya. Jaduknya jadi lemah, maka harus dibuang ke samping, ke selokan samping. Ya. Kemiringannya dibuat bervariasi sampai dengan 6%. Biasanya 4%. Lebih miring dari badan jalan. Badan jalan itu kan 2% miringnya. Maka kemiringan bahu jalan itu 4 sampai 6%. Ya. Dalam kondisi tertentu, di tikungan misalnya, maka bisa sampai 8%. Ya. Itu dalam tikungan karena ada spur elevasi, maka bisa sampai 8%. Ya. Sudah tahu ya spur elevasi ya, mungkin dengan Pak Rayhan sudah dijelaskan terkait dengan kemiringan jalan di bagian tikungan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan tentang badan jalan dan bahu, sebelum saya lanjutkan ke median, tadi sudah saya singgung, median atau divider. Median, pemisah. Gambarnya enggak ya? Oh, enggak ada ya. Median atau pemisah, divider. Bahasa umumnya mungkin ada yang ada dengan divider. Tapi ini divider yang berupa fisik ya, pembatas fisik, bukan hanya marka. Ya. Yaitu jalur yang terletak di tengah jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah. Ya, jadi supaya arah ke kiri dan ke kanan itu terpisah. Maka diberi pembatas fisik, ya, namanya divider atau median. Fungsinya menyediakan daerah netral yang cukup lebar di mana pengemudi dapat mengontrol kendaraan saat-saat darurat. Ya, ini untuk ruang bebas lah. Ya. Terutama supaya tidak terjadi konflik head to head, konflik yang berpawasan. Ya. Karena kecelakaan yang terjadi karena head to head, kendaraan yang tabrakan head to head, bertabrakan depan-depan, fatalitasnya tinggi, menyebabkan kecelakaan yang parah. Ya. Daripada kendaraan yang samping menyamping atau depan belakang menyundul. Ya. Maka untuk yang depan-depan itu dihindari dengan adanya diberikan divider atau median. Menyediakan jarak yang cukup untuk membatasi mengurangi kesilauan terhadap lampu besar dari kendaraan yang berwarna arah. Ya, ini juga kaitannya dengan keselamatan supaya tidak silau. Ya, karena kalau berpapasan dengan jarak samping yang sedikit, maka ada potensi menyilaukan ke lampu dari kendaraan di depannya, ya kan? Nah, sehingga di beberapa tempat divider itu atau median itu diberi tanaman-tanaman, ya, bisa tanaman perindang, bisa tanaman taman, ya, supaya mencegah terjadinya kesilauan ini, mencegah silau. Jadi lampu-lampu itu tertahan oleh tanaman itu, sinar lampu tertahan lampu, sehingga tidak menyilaukan kendaraan yang dari arah berlawanan.
menambah kenyamanan, rasa lega dan keindahan usaha pengemudi. Keindahan estetis ya relatif ya. Yang jelas rasa lega dan kenyamanan karena kaitannya dengan ruang bebas. Ya. Termasuk di sini mengamankan barisan samping dari masing-masing arah. Oke ya, memberikan ruang bebas. Median serta batas-batasnya harus dapat dilihat nyata oleh setiap pengemudi, baik siang maupun malam. Kalau siang jelas kelihatan, ya. Kalau malam, siang biasanya di median itu diberi cat yang mencolok ya, hitam putih atau putih kuning, hitam kuning ya, supaya kelihatan kalau siang. Nah kalau malam diberi reflektor, ya, diberi reflektor untuk memantulkan cahaya. Lebarnya tergantung ya, tergantung lebar jalan. Ini 1 sampai 1,2, bukan 12 ya, salah tipe ini. 1 sampai 1,2 meter. Bahkan untuk ruas-ruas jalan tertentu yang memang lebar itu bisa sampai 5 meter di sini sebutnya. Ya. Ini terkait dengan biaya, semakin lebar median maka biayanya semakin mahal. Kemudian median yang berupa jalur yang terletak berdampingan dengan median yang sama dengan jalur perlintasan. Ini yang tidak ditinggikan. Jalur yang median yang tidak ditinggikan dari badan jalan. Tidak diberi pembatas fisik. Mungkin hanya berupa tanah rumput gitu ya. Untuk membatasi masing-masing arah. Ya. Ini katanya dengan kebebasan samping, lebarnya 0,25 sampai 0,75 meter, dan dibatasi dengan marka berupa garis putih menerus. Hanya berupa marka medianya, tapi menerus, tidak putus-putus. Tidak putus-putus atau menerus artinya tidak boleh dilanggar oleh roda kendaraan. Ya. Jadi medianya hanya berupa marka. Ya, ini rawan pelanggaran memang. Ya, beda dengan yang fisik. Kalau yang fisik jelas kendaraan nggak bisa melintas di atasnya. Oke ya, itu tentang median. Saya lanjut sekalian dengan trotoar. Ya, jalur pejalan kaki atau trotoar. Yaitu jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus dipergunakan atau disediakan untuk pejalan kaki pedestrian. Tahu ya, ini terutama di perkotaan, di jalan-jalan perkotaan, itu disediakan trotoar pada umumnya. Walaupun fungsinya, ya kalau di Jogja saya lihat sendiri, di Jogja itu pejalan kaki tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena trotoarnya tidak menarik. Mengapa tidak menarik? Karena trotoarnya dipakai untuk parkir, dipakai untuk jualan, ya. Bahkan trotoarnya habis untuk masang baliho, ya, untuk kaki baliho, kaki papan-papan reklame, untuk ngasih pot-pot yang besar. Ya. Berarti nggak menarik trotoarnya. Kalau karena tidak menarik, maka pejalan kakinya jadi sedikit. Karena apa? Karena kalau jalan kaki di trotoar nggak bisa, maka harus jalan kakinya di aspal, di badan jalan rawan kecelakaan. Kan? Sambar motor, sambar mobil, bahaya. Sehingga tidak menarik. Oke, kita kembali ke definisi trotoar sendiri. Yaitu kaitannya untuk safety, keamanan pejalan kaki, maka dia disediakan jalur khusus trotoar itu. Ya. Di luar negeri, itu trotoar itu tidak hanya untuk pejalan kaki, juga untuk pesepeda. Ya, pesepeda itu disediakan ruang di trotoar juga, jadi satu dengan pejalan kaki, tidak di badan jalan. Jadi aman pesepeda. Ya. Di Jepang, di Eropa sana, itu pesepeda di trotoar, bukan di badan jalan. Perlu atau tidaknya trotoar tergantung dari volume pejalan kaki. Makin padat pejalan kaki, maka perlu disediakan trotoar. Atau kalaupun tidak padat, belum padat, pada titik-titik tertentu yang memang dirancang untuk berjalan kaki, maka perlu disediakan trotoar.
Di kampus itu harusnya trotoarnya bagus. Di kampus kita UGM termasuk harusnya trotoarnya bagus. Supaya apa? Supaya mahasiswa kalau mobile dari satu titik ke titik yang lain, dari satu kampus ke kampus yang lain, itu cukup dengan jalan kaki, tidak harus naik motor atau naik sepeda. Apalagi dengan MPKM seperti sekarang ini kan bisa ngambil kuliah di kampus lain kan, maka sangat mungkin nanti ya, maka penyediaan trotoar itu mutlak. Nah, trotoar di UGM gimana? Ya relatif bagus lah. Kemarin ada penelitian kakak kalian TPPS yang mengevaluasi trotoar di UGM relatif bagus ya, relatif ya, belum semuanya bagus, tapi sudah bagus, sudah disediakan, walaupun beberapa titik banyak yang ada yang rusak. Lebarnya juga ditentukan oleh volume, ya tergantung volumenya, bisa 1,5 sampai 3 meter. Trotoar di sebelah trotoar di potongan bintang tadi adalah saluran atau selokan samping. Jelas fungsinya adalah untuk membuang air, karena musuhnya jalan aspal terutama aspal itu adalah air. Jalan yang tergenang air maka dipastikan umurnya tidak lama. Hitungannya minggu lah, enggak sampai bulan. Saat musim hujan kayak gini ada genangan di aspal, maka dalam 1 minggu 2 minggu jalan itu pasti sudah retak, bahkan sudah berlubang. Maka air harus segera dibuang dari badan jalan. Dibuangnya kemana? Ke saluran samping. Ya. Kalau bentuknya macam-macam, ya bisa kotak, bisa trapesium, bahkan bisa kalau saluran itu tertutup maka bisa bulat, ya pakai apa namanya, pakai konstruksi ton bulat bisa, ya. Kemudian dindingnya bisa tanah atau batu, pasangan batu kali beton, ya. Sekarang sudah banyak konstruksi saluran yang pabrikan namanya UDITS, ya, jadi parit yang berbentuk U gitu. Kalau sekarang konstruksi saluran selokan samping sudah menggunakan itu semua. Tinggal ditutup nanti, buat tutup atasnya, sudah selesai. Saluran tertutup kotak bentuk U. Kemudian atasnya ditutup. Ya. Dimensinya berapa? Ya tergantung dari apa namanya, kelas jalannya, ya. Minimum 30 cm. Kemudian kelandaiannya, nah kelandaiannya mengikuti kelandaian jalan. Kemiringannya mengikuti kemiringan jalan. Perkecualian adalah di daerah tikungan atau di tanjakan turunan, nah, itu mengikuti topografinya, ya. Nah ini kemiringannya bisa 2:1 atau 1:1 kemiringan kelandaian saluran ini. Oke, curve. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke curve ini. Saya kira kan tinggal kalian, sepertinya hampir tiap hari kalian lihat kan itu ya, yang kita pelajari ini, badan jalan, bahu, trotoar, selokan samping. Ya, jadi tidak susah membayangkan. Ya. Curve yaitu peninggian, tepi perkerasan atau bahu jalan yang dimaksudkan untuk drainase, untuk menjaga supaya kendaraan tidak keluar jalur, ya, dan memberi batas bahwa disitulah tepi perkerasan. Ya. Ini terutama ada di daerah, di jalan-jalan perkotaan. Ya, di tepi aspal, di pinggir aspal, bagian samping aspal itu ada peninggian kan ya, dengan kanstin. Itu yang namanya curb itu. Jadi dan biasanya setelah kanstin ada trotoar, sampingnya langsung trotoar. Selokan samping di bawahnya, di atasnya diperluas untuk trotoar. Itu karakter jalan perkotaan seperti itu. Ada curb di pinggirnya, ya, untuk memberi batas. Disitulah tepi perkerasannya. Ya. Oke ya, digunakan di dalam perkotaan untuk memberi batas tepi jalan. Fungsinya apa? Curb peninggi, yaitu digunakan agar dapat didaki kendaraan yang biasanya terdapat di tempat parkir di pinggir jalan. Maka ini
ada kemiringan, peninggiannya tidak menyudut siku-siku, ya, tapi landai, ya. Jadi kendaraan masih bisa lewat di curb itu untuk masuk ke trotoar dan masuk ke samping. Ya, masuk ke trotoar, masuk terus lanjut ke samping, ya, ke tempat parkir dan sebagainya. Nah, kalau curb penghalang itu yang siku-siku, ya, supaya itu fungsinya menjaga supaya kendaraan tidak keluar dari badan jalan. Yang biasanya seperti kalian tadi sepanjang jalan di kota-kota di Jogja, ya di Simanjuntak, di jalan Talurang, di jalan ya, jalan Sudirman, jalan Diponegoro dan sebagainya. Ya. Itu biasanya tadi kita masih menggunakan curb penghalang ini. Tapi kalau di luar negeri, Jepang itu biasanya curb peninggi karena kendaraan masih bisa melintas, menyamping, kemudian minggir, masuk ke rumah, ke bangunan, ke gedung, ke tempat parkir. Kemudian ada curb berparit, gutter curb, ya, termasuk penghalang berparit, barrier gutter curb. Ya. Ini ada fungsi, curb itu berfungsi sebagai drainase juga, terutama pada jalan yang lebar, ya, jalan yang lebar. Nah, ini curb berparit ini biasanya diletakkan di median, di tengah, ya. Jadi untuk membantu sistem drainase untuk jalan yang lebar, maka di bagian tengah jalan dibuat diberi saluran dengan parit curb berparit. Di gambarnya enggak ya? Oh, enggak ada. Nanti lain kali saya lengkap, atau kalian googling aja bentuknya seperti apa. Kemudian pengaman tepi. Nah, ini kalau pengaman tepi itu biasanya di tikungan, ya, guardrail, ya, bertujuan untuk memberikan ketersediaan tepi badan jalan, ya, jika terjadi kecelakaan dapat mencegah kendaraan keluar dari badan jalan, ya, terutama untuk titik-titik atau spot-spot ruas-ruas yang berbahaya di pinggir atau jalan jurang, ya, di tikungan, ya. Nah, itu biasanya di sampingnya diberi pengaman tepi, ya, di pengaman tepi. Di tikungan-tikungan kalau jalan-jalan yang tidak di pegunungan itu biasanya di tikungan. Nah, seperti ini kan. Sagar rail, ya, dari besi, ya, atau dengan beton, parapet namanya, ya, parapet, ya, biasanya setinggi ini 70-80 cm. Ya. Termasuk pengaman untuk jalan-jalan yang berdiri di atas atau dibangun di atas tanah timbunan. Ada yang model besi, model beton, ya. Dari batu kali juga ada, ya, seperti pondasi gitu, ya. Kalau balok kayu saya kira udah nggak umum, ya, nggak wajar sekarang, nggak lazim dipakai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini ada referensinya, silakan kalau mau diunduh nanti. Silakan, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kuliah sajukan sekian, ya. Kita ketemu insya Allah 2 minggu depan tuh libur, nanti kita atur gantinya kapan, hari apa. Senin kalau nggak salah, Senin depan tuh tanggal merah. Jadi kita ketemu paling tidak 2 minggu lagi, nanti kita atur lagi untuk penggantinya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Cukup jelas, ya, karena ya yang kalian pelajari ini sudah kalian lihat sehari-hari juga sebetulnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya cukupkan sekian. Tapi sebelumnya memang masih dalam suasana lebaran, hari pertama masuk kuliah setelah lebaran, saya ucapkan selamat Idul Fitri untuk yang merayakan. Kalau dari saya ada salah selama kuliah ini kemarin-kemarin, mohon maaf, ya. Mungkin ada yang salah
yang ucapan, mungkin salah yang lain ya. Saya mohon maaf. Untuk kalian juga saya anggap tidak ada salah. Ya. Yang suka telat-telat, ya saya anggap tidak ada salah sementara ya. Nanti kalau di akhir ya kita nggak tahu kalkulasinya nanti ya. Karena ada presensi nanti di untuk mata kuliah ini. Tapi secara umum tidak ada kesalahan. Saya maafkan kalau ada kesalahan. Itu ya, mungkin termasuk salah terlambat unggah materi dan sebagainya, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Begitu kita ketemu lagi insya Allah 2 minggu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.